Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tentunya spesial sekali karena kita bisa ngobrol-ngobrol dengan seorang ibu yang sangat cantik yang sudah hadir di sini. Dan kita langsung saja menyapa beliau. Apa kabar Ibu Andi Ina? Alhamdulillah baik Mbak Mila. Baik ya, alhamdulillah. Terkait dengan aktivitas saya saat ini ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur bahwa saya saat ini yang utama adalah aktivitas itu dengan keseharian saya, dengan tugas dan amanah yang diberikan kepada saya, yang tentu itu juga dengan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu sebagai Ketua DPRD Sulsel, dan tentunya juga alhamdulillah lagi saya juga tetap menjalankan sederet kegiatan rutinitas yang memang itu menjadi hobi saya, salah satunya juga tetap selalu berolahraga. Biar tetap kelihatan cantik dan dengar-dengar katanya hari ini juga habis bersepeda ya. Iya, alhamdulillah. Dan juga ya aktivitas lainnya ya sebagai ibu rumah tangga yang tadi Mbak Mila sebutkan. Nah, itulah yang buat saya yang terpenting adalah juga bagaimana saya menjadi istri dan ibu dari dua anak saya yang saat ini sudah menginjak usia remaja. Ya itulah yang melekat di diri saya sebagai seorang perempuan, yang pasti sebagai ibu dan istri. Ya alhamdulillah kalau soal penampilan ya seperti apa sebenarnya saya sehari-harinya, saya orangnya itu berpenampilan itu tidak suka yang ribet-ribet Mbak. Saya ini ya agak tomboy lah, jadi yang ribet-ribet itu not my style Mbak. Dengan kegiatan ya saya seabrek, saya harus pindah dari satu tempat acara dan kemudian masuk di agenda lain, di ruang rapat, dan itulah jadi saya harus butuh yang fashion yang simple aja gitu loh Mbak. Jadi kalau dunia politik itu sebenarnya buat saya Mbak, saya tuh dari sebenarnya dalam kandungan pun itu saya sudah mendengar itu yang namanya politik. Karena kan tentu orang tua saya sebagai ASN yang dulu ya, ASN dulu kan itu pastinya ada satu partai politik yang mengharuskan mereka, tetapi kemudian akhirnya ternyata berjalan dengan waktu, dunia politik itu sangat indah, sangat nyaman untuk kita geluti, apalagi sebagai perempuan, karena di dalam dunia politik itu juga akhirnya ada keberanian kita untuk terjun di dalam dunia politik praktis, yang artinya dengan keberadaan kita di dunia politik praktis itu, yang artinya kita sudah terpilih misalkan di DPR, disitulah kita juga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya saya sebagai perempuan itu untuk bagaimana perempuan di Sulawesi Selatan itu lebih sejahtera, lebih tersampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingannya untuk pemerintah khususnya di Sulawesi Selatan. Nah itu akhirnya saya menikmati itu, dan kemudian ya karena politik itu buat saya adalah terah, itu karena dari ibu saya yang sebelumnya juga adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 3 periode 15 tahun. Ya akhirnya ya itu tadi saya sangat menikmati, dan ya berharap ke depan semakin banyak perempuan yang kemudian bisa terjun dan bisa terpilih di lembaga politik. Jadi bagaimana saya pada saat saya menerima amanah itu sebagai tanggung jawab saya ya. Betul sekali. Aduh, tidak tahu nih Mbak, saya tidak tahu itu bagaimana kak itu yang namanya perasaan campur aduk. Campur aduknya itu ya ada haru, ada takut, ada ya galau, pokoknya. Ini tanggung jawab yang besar ya. Karena itu Mbak, saya harus menerima tanggung jawab besar, karena kalau kita bicara soal pimpinan DPR itu kan kita dengan pemerintah adalah perwakilan dari pemerintah pusat, untuk bagaimana masyarakat kita khususnya masyarakat Sulawesi Selatan itu mendapatkan manfaat
atas semua fasilitas anggaran yang ada di daerah kita. Dan Sulawesi Selatan sekarang ini penduduknya hampir 9 juta jiwa. Jadi 9 juta jiwa masyarakat Sulawesi Selatan juga itu mereka punya masa depan, itu juga ada pada tangannya kami semua yang ada di lembaga politik. Khususnya saya sebagai ketua DPR, ya, saya harus menjadi milik semua masyarakat Sulawesi Selatan. Bahwa saya bukan hanya menjadi milik dari masyarakat yang saya wakili, yang tentunya pada saat pileg itu memilih saya, tidak, Pak. Tapi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi ya tentu itu menjadi tanggung jawab yang memang saya rasa ada tanggung jawab yang besar, dan tapi saya tidak mau bilang itu tanggung jawab berat, Mbak, karena tanggung jawab apapun yang itu besar, sudah menjadi amanah yang harus saya insya Allah jalankan dengan sebaik-baiknya, Mbak. Amin. Amin, amin, amin. Nah, terkait dengan kebangkitan perekonomian pasca pandemi ini, dengan kedudukan sebagai seorang pemimpin, bagaimana kemudian mensupport perempuan-perempuan khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi kita bersyukur, Mbak, kita bersyukur kita bisa melewati masa yang cukup berat buat kita semua. Ya, 2 tahun sebelumnya ini adalah tentu tahun-tahun yang berat buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kita Sulawesi Selatan, karena sangat dirasakan bagaimana kemudian ekonomi kita dan kemudian bagaimana masyarakat kita yang akhirnya karena pandemi itu kemudian banyak terjadi PHK di mana-mana. Betul. Iya, yang kemudian akhirnya juga banyak usaha yang tutup, mandek. Nah, kemudian alhamdulillah dengan saat ini di tahun 2022 ini kita bisa menatap asa ke depan dengan lebih baik lagi, karena kita sudah bisa melihat bahwa pandemi COVID-19 ini insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi endemi, karena saya juga harus katakan terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Selatan karena sudah tercapainya vaksinasi, target-targetnya target sudah vaksinasi memenuhi. kita, khususnya target vaksinasi pertama dan kedua, dan ya kita berharap sih target vaksinasi yang booster ini juga bisa mencapai target yang telah ditetapkan, Mbak, karena memang pandemi ini hanya itulah yang menjadi ini kita jalan untuk kita melewati dan kemudian kita akhiri dengan masuk kepada endemi. Dan kemudian bagaimana pemerintah hadir di saat pemulihan ekonomi ini, yaitu tentu kita bisa melihat dukungan pemerintah di dalam bagaimana teman-teman yang ada dengan usaha-usaha di UMKM-nya kita mendukung, mensupport, dan kemudian dengan membuka lagi tempat-tempat pariwisata yang kemudian juga akhirnya kemarin sempat terhenti kegiatan-kegiatan pariwisata. Iya, dan semua itu alhamdulillah dukungan pemerintah itu dengan juga mendukung dalam sisi anggaran, dalam sisi kegiatan program yang kemudian itu tentunya juga tidak terlepas daripada anggaran yang alhamdulillah kita tetapkan pemerintah dan DPRD Sulawesi Selatan, Mbak. Ya seperti itu. Dari nilai pendapatan kita dari 2 tahun terakhir itu tidak cukup signifikan menurunnya. Jadi itulah yang kemudian akhirnya kita bisa bangkit pelan-pelan, dan insya Allah kita bisa melewati itu dengan target-target yang bisa tercapai dengan baik, Mbak. Seperti itu. Adakah yang ingin Bu Ina sampaikan kepada ibu-ibu atau perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin juga ada minat untuk memilih jalur politik sebagai karirnya, mungkin sebagai salah satu perempuan Sulawesi Selatan yang sudah duluan berkecimpung di dunia politik? Iya, intinya saya mau katakan begini, Mbak. Yang tahu kebutuhan kepentingan perempuan itu adalah perempuan sendiri. Betul sekali. Dan tentunya di DPR itu
pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan itu disitulah tempatnya ditetapkan. Dan saya berharap ke depan semakin banyak perempuan yang juga ingin masuk dan terjun langsung baik di dalam dunia politik praktis ataupun hanya menjadi kader partai politik. Betul. Karena untuk menjadi legislator itu kendaraannya harus masuk ke partai politik. Politiknya. Jadi ayolah ibu-ibu, jadilah menjadi perempuan yang tentunya punya manfaat untuk perempuan-perempuan Sulawesi Selatan di dalam pengambilan kebijakan yang tentunya kebijakan itu adalah juga terkait dengan kepentingan dan kebutuhan perempuan. Jangan takut untuk menjadi alek atau menjadi caleg dulu, karena menjadi alek itu harus lewati dulu caleg, Ya, Mbak. caleg. Perempuan harus punya kepercayaan diri. Betul. Harus percaya diri dulu bahwa insya Allah ya kita bisa. Kita bisa. Jangan takut duluan dengan lelaki-lelaki yang ada di dunia politik yang mau menjadi caleg. Jangan takut. Pokoknya kok perempuan juga bisa. Jadi juga bisa. intinya yang tahu kebutuhan perempuan adalah perempuan. Itu sendiri. Iya, jadi betul. mudah-mudahan nanti Pileg di 2024, karena sekarang hasil Pileg 2019, di DPRD Sulawesi Selatan sudah terpilih 23 perempuan dari 85 anggota DPRD Sulsel. Dan itu sudah memenuhi 30% perempuan. Kita berharap nantinya 2024 ada setengah perempuan yang akan menjadi legislator, yang akan duduk di DPRD Sulawesi Selatan, dan kemudian akhirnya akan muncul singa-singa betina yang ada di dalam DPRD Sulsel. Mungkin itu yang menjadi harapan saya, Mbak Mila. Sebagai closing statement saya, jadilah perempuan yang percaya diri, jadilah perempuan yang punya kualitas, dan tentunya menjadi perempuan itu tidak hanya lihat dari sosok kita sebagai perempuan yang kemudian kata orang perempuan itu lemah. Tidak ada, itu tidak boleh ada dalam kamus kita sebagai perempuan Sulawesi Selatan. Apapun itu, saya sering katakan, Ibu Mila, saya tidak tahu bagaimana menghaluskan kata-kata itu, tetapi buat saya, selalu saya katakan prinsip saya bahwa biarkan orang lihat fisik saya perempuan, tapi mohon maaf, saya juga bisa seperti laki-laki.